Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini saya akan menjelaskan sedikit ya materi-materi yang kemarin sudah saya share dan belum sempat saya jelaskan ya. Jadi saya mohon maaf sekali karena ada beberapa kendala ya. Dan ini juga saya record ala kadarnya. Khusus nih untuk kelas tech berapa ya? Saya lupa kelasnya ini. Kelas Tech R3119 untuk mata kuliah dasar sistem komunikasi. Oke, jadi mungkin karena memang dari awal kita sudah harus bertatap muka melalui online ya, tidak secara langsung, memang ada sedikit kekakuan ya di situ ya. Padahal ya, ini di kelas-kelas saya yang di Politeknik Negeri Cilacap ya, di sini saya santai ya, banyak bercandanya juga dengan karena apa? Karena sudah dua kali ketemu ya, santai di sini karena sudah dua kali pertemuan secara langsung, kemudian baru dilanjut dengan study from home ini gitu ya. Sedangkan kita untuk Dharma Patria belum pernah sama sekali ya ketemu langsung, tiba-tiba langsung online. Apalagi saya itu kan baru masuk lagi di semester ini ya. Jadi sebelumnya saya itu dari 2013 mengajar di Dharma Patria, 2017 vakum ya, saya pindah ke Politeknik Negeri Cilacap, kemudian kemarin diminta bantuan untuk mengajar lagi. Jadi mungkin bagi kalian juga saya masih asing gitu. Oke, biar cepat dan singkat karena durasi ya video, saya akan jelaskan dikit tentang dasar sistem komunikasi atau dasar sistem telekomunikasi. Oke, apakah ada pertanyaan? Oh, enggak. Sambil masih saya tunggu pertanyaan yang lain di sini. Ya, tadi yang tanya baru Mas Fajar Tama. Oke, nah di sini ada pengantarnya, pengantar sistem telekomunikasi. Nah, judul mata kuliahnya itu kan dasar sistem komunikasi ya Pak. Kenapa jadinya kok di sini pengantar sistem telekomunikasi? Oke, jadi yang harus dijelaskan di sini adalah bahwa secara literatur dari tata bahasa segi bahasa yang betul itu telekomunikasi gitu ya. Jadi bukan hanya komunikasi, tapi telekomunikasi. Kenapa? Karena ilmu-ilmu komunikasi yang kita pelajari sekarang itu bukan komunikasi dalam arti yang sesungguhnya. Jadi kalau komunikasi itu kita ketemu langsung, tatap muka, ya, kita bertukar informasi, itu namanya komunikasi. Tetapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, maka yang kita pelajari adalah telekomunikasi. Ya, ada telenya. Nah, tele itu apa? Sini jelaskan ya, dari kata bahasanya itu sendiri, tele itu artinya jauh ya gitu. Kalau yang suka main fotografi, kamera pakai lensa tele ya, 400 mili sampai 500 mili. Jadi semakin gede angka yang milimeternya itu, maka range-nya akan semakin jauh gitu ya, bisa sampai ratusan meter. Tuh, tele artinya jauh, sedangkan komunikasi yaitu proses pertukaran informasi. Sehingga telekomunikasi yaitu proses komunikasi yang dilakukan melalui jarak jauh. Nah, kalau menurut undang-undang nomor 36 tahun 99, telekomunikasi yaitu setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bahkan bunyi gitu ya. Nah, melalui apa? Melalui bisa wire, sistem kawat, bisa melalui optik ya, yang kita ketahui ada fiber optik sekarang gitu kan. Bisa melalui gelombang radio maupun sistem elektromagnetik yang lain. Misalnya wifi dan kawan-kawannya. Nah, kemudian sistem telekomunikasi itu terdiri dari ini. Yang pertama itu ada perangkatnya. Perangkatnya itu apa? Ya, perangkatnya itu seperti pesawat telepon, kemudian handphone, itu kan perangkat dari telekomunikasi.
Nah, yang kemudian yang kedua ada sarana dan prasarana telekomunikasi, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi. Nah, yang ketiga itu ada penyelenggaranya. Penyelenggara telekomunikasi itu siapa? Apakah itu BUMD atau BUMN? Kalau BUMN yang seperti kita ketahui ada Telkom ya, Telkom dan Telkomsel. Kalau yang BUMD, contoh-contoh BUMD itu ya sama ya, seperti Telkom per daerahnya itu kan juga BUMD. Kalau swasta itu ya banyak. Ada Indosat, ada sekarang itu apa sih? Hutchison itu Tri gitu ya. Kemudian ada XL dan Axis itu kan jadi satu dan lain-lainnya. Ya, itu ada banyak sekali. Kemudian ada istilah jasa telekomunikasi, yaitu layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi. Kemudian ada pelanggan. Pelanggan yaitu orang yang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang menggunakan. Kemudian pemakai itu yang perseorangan. Berdasarkan kontrak, kemudian ada interkoneksi dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada pembangunan sistem telekomunikasi, ada si pengirim informasi, ada aturan-aturannya, kemudian ada si penerimanya. Jadi secara simpel, kalau kita bicara telekomunikasi itu ya intinya ada input, proses, output. Input itu orang yang mengirim informasi, proses itu ya dia melalui media apa nih? Apakah media kabel atau dengan broadband? Ya, broadband itu ya seperti paket-paket data yang kita ketahui ya. Kemudian ada penerima informasi. Itu outputnya di situ. Jadi kemudian ada blok diagramnya ya, gambarnya kurang jelas, kita skip aja. Oke, biar cepet ya kita skip aja. Nah ini prosesnya nih. Jadi prosesnya ini mana proses? Ini dia. Proses komunikasi itu diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirim, gitu ya, dari perangkat ke perangkat yang lain. Nah, pesan atau informasi tersebut selanjutnya dikonversi dalam bentuk biner atau bit, ya, yang kemudian bit tersebut di-encode menjadi sinyal. Nah, proses ini terjadi pada perangkat encoder. Nah, sinyal tersebut kemudian oleh si transmitter dikirim atau dipancarkan melalui media yang telah dipilih. Gitu ya. Nah, media transmisinya itu ada radio, optik, koaksial, tembaga, ya, yang baik agar gangguan itu tidak dapat dikurangi. Kalian udah tahu belum ya? Radio, ya, kita tahu ya ada FM, ada AM gitu ya. Optik itu ya serat optik, fiber optik. Koaksial itu kabel yang besar itu. Kalau tembaga itu biasanya telepon itu sudah pakai tembaga. Nah, ini akan saya jelaskan di sini nih. Ya, jadi pesan atau informasi itu di-encode. Apa sih yang dimaksud dengan encode? Encode itu salah satu teknik dalam, misalnya ini saya ambil kriptografi, ya, teknik dalam kriptografi. Misal gini, saya mengirim ABCD. Nah, jika ini tidak di-encode, maka si penerima juga akan membaca ini sebagai ABC. Jadi antara yang dikirim dan yang diterima itu sama. Itu kalau tanpa encode. Tapi jika menggunakan encode, ya, misalnya rumusnya adalah plus 2. Ini rumus yang sederhana. Maka di sini jadi apa? A itu jadi C, B itu jadi D. Ya, ini jelek ya tulisannya. Kemudian C itu jadi E. Itu namanya proses encode. Jadi ada yang namanya encoding di sini. Nah, encode ini digunakan dengan rumus, itu rumusnya ini, plus 2. Ya, rumus plus 2. Artinya A plus 2 itu jadinya C, B plus 2 jadinya D. Itu namanya encoding. Nah, ini namanya kriptografi. Nah, nih, kemudian menjawab pertanyaan dari Mas Fajar Tama tadi nih. Ya, saya mau nanya, jaringan ARPANET itu dulu militer milik USA, kenapa sekarang jadi internet? Nah, kita bicara secara panjangnya dulu.
Jadi ternyata yang namanya telekomunikasi ya, teknologi telekomunikasi dulu itu merupakan segalanya. Jadi bisa dibilang kalau kita baca sejarah ada perang dunia 1, perang dunia 2, yang kita tahu apa? Yang kita tahu ada bom, ada tembak-tembakan gitu ya. Padahal yang benar apa? Yang benar itu adalah perang teknologi telekomunikasi. Jadi yang memegang kekuasaan pada akhirnya adalah mereka yang memegang teknologi komunikasi. Mereka yang menang adalah yang memiliki teknologi komunikasi yang paling canggih. Sebetulnya seperti itu, ya. Tapi memang di lapangan ya, itu ada pion gitu ya. Jadi ada pionnya mereka itu yang berperang di lapangan itu. Kenapa bisa terjadi peperangan battlefield ya? Ada kontak fisik antara dua kubu yang berseberangan ya. Kemudian ada perang ya gitu ya. Karena apa? Karena adanya sumber informasi intelijen. Sumber informasi intelijen itu berawal dari alat telekomunikasi. Nah, dulu perang itu berkoordinasinya itu kan menggunakan alat. Alatnya dulu namanya kan alat telegraf. Jadi pesannya dikirim melalui telegram. Alatnya seperti ini. Nah ini. Kemudian kalau kita bicara cara kerjanya alat telegraf, yaitu mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Ini saya ngomongnya rada cepat ya kan, biar durasinya cepat. Biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Jadi melalui gelombang radio, ngirim Morse itu ketukan gitu ya. Tek 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 itu A. Tek 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 misalnya itu B, misalnya seperti itu. Nah, tetapi sandi Morse yang seperti ini itu akan dengan mudah disadap. Kalau sekarang istilahnya dihack gitu ya. Dihack atau disadap. Nah, siapa yang paling bisa menyadap teknologi informasi itu, maka dia yang akan mengetahui strategi lawan. Ya, contoh nih, yang dicontohkan misalnya Jepang mau menyerang Indonesia, maka mereka akan berkoordinasi melalui telegraf. Ya, berapa batalion yang dikirim, angkatan lautnya berapa, mau disuruh pada mendarat di mana pesawat dan lain sebagainya ya. Pokoknya itu koordinasinya semua menggunakan telekomunikasi. Nah, itulah kenapa pada Perang Dunia Kedua Jerman itu menguasai hampir seperempat dunia ya. Karena apa? Karena Jerman itu punya sebuah alat yang bernama Enigma. Enigma. Apa itu Enigma? Enigma sebuah alat yang bekerjanya itu masih menggunakan telegraf juga. Tetapi pesan-pesan yang dikirim itu akan dienkripsi atau diencode menggunakan teknik kriptografi. Jadi kalau ya misal nih dari pusat komando Jerman menulis ABC, maka pesan yang akan dibaca ketukannya, Morse-nya itu adalah CDE. Maka orang yang istilahnya hack gitu tadi ya, menyadap ini akan membacanya CDE. Nah, kemudian pesan itu akan diterima lagi oleh alat yang sama oleh si penerima, dan nanti akan secara otomatis itu di decoding ya. Jadi lawannya encoding adalah decoding. Nah, akan di decoding, akan di decode. Maka nanti alat itu akan otomatis memberikan output ini ABC. Tetapi ketika pesan ini dikirim, ABC ini ya, ketika di jalan, ketika dikirim, maka di sini ada enkripsinya, ada decode-nya, yaitu +2. Maka orang-orang yang membaca itu akan bingung ya, karena enkripsinya adalah ini. Tapi enkripsi kan tidak sederhana +2 ya, lebih kompleks dari itu. Nah, hebatnya Enigma, kode enkripsinya ini selalu berubah setiap jam 6 pagi. Ya, setiap jam 6 pagi itu selalu berubah. Ini +2 nih. Besok pagi jadi +5, besok pagi jadi +10. Itulah kenapa Jerman, meskipun tidak sebesar Uni Soviet ya, Uni Soviet itu kan besar ya, tapi karena alat
telekomunikasi mereka itu tidak bisa disadap, sedangkan mereka bisa menyadap semua telekomunikasi dari negara lain, karena negara lain itu hanya menggunakan alat telegraf. Mereka selalu memenangkan strategi, ya, perangan dengan cepat. Bahkan mereka menggunakan salah satu strategi yang terkenal itu adalah blitzkrieg, ya, itu penyerangan di sebelum fajar, ya, jadi sebelum subuh itu mereka sudah menyerang, dan informasinya dikirim malam itu juga, malam itu dikirim, tengah malamnya menyerang. Jadi dari lawan itu belum sempat tahu isi pesannya karena dienkripsi, kemudian tiba-tiba mereka sudah menyerang. Nah, kalau memang Jerman punya alat secanggih Enigma, terus kenapa kok mereka bisa kalah? Kenapa? Karena Inggris menemukan sebuah alat, ya, yang namanya Turing Machine. Mana nih gambarnya kayak gini ya? Nah, ini dia. Ini. Namanya Turing Machine. Turing Machine ini dibuat selama 3 tahun untuk memecahkan enkripsi dari si Enigma itu. Jadi butuh waktu 3 tahun dari 1942 sampai 1945. Jerman itu kalah kan 1945. Ya, kalau tidak salah itu 7 Juli 1945 kan mereka menyerah, baru disusul Jepang karena bom Hiroshima Nagasaki di bulan Agustus itu. Ya, Jerman dan Jepang itu kan satu kubu, ya, mereka kubu poros. Istilahnya mereka bersahabat. Maaf, serap. Ya, Inggris menemukan alat ini yang digunakan untuk memecahkan kode dari si alat Enigma itu. Ya, kembali ke materi. Ini jadi intinya yang namanya telekomunikasi itu suatu negara dikatakan canggih, dikatakan maju kalau mereka menguasai alat telekomunikasi yang paling canggih. Ya, itu harus diakui juga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini masih prosesnya nih. Selanjutnya sinyal, ya, sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. Ya, sinyal tersebut didekode, tadi sudah saya jelaskan, ke dalam format biner atau bit yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi. Saya nggak akan menjelaskan ini karena ini ada di mata kuliah yang lain, ya. Apa ya mata kuliahnya saya juga lupa. Intinya ada tentang konversi bilangan kalau nggak salah, sistem digital atau struktur data itu, ya. Kemudian proses komunikasi pada sistem telekomunikasi dapat dilakukan satu arah maupun dua arah. Nah, itu nanti kita belajar di sini. Ada yang namanya simplex, ada yang namanya half duplex, ada yang namanya full duplex. Jelaskan. Simplex yaitu pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi berkesinambungan. Contohnya pager, televisi, dan radio. Jadi one-sided. Informasi dikirim satu arah. Oke, saya recording video ini akan mengirim informasi kepada kalian. Kalian tidak bisa langsung menanggapi. Yang kedua nih, ada half duplex. Ada half duplex. Half duplex itu pengirim dan penerima bisa berkomunikasi secara bergantian, namun tetap berkesinambungan, seperti HT. Kemudian ada walkie-talkie, ada yang namanya chat room. Jadi kalau kita chatting di WA itu kan seperti itu, half duplex, ya. Tapi beda ya kalau chat room ini bergantian. Jadi saya ngirim pesan, kemudian pesan itu diterima. Oke, lanjut. Maaf, tadi saya minum dulu, ya, saya pause karena musuh saya ini tenggorokan, ya, kan gorengan tadi. Jadi kalau half duplex itu dua arah tapi gantian, gitu ya. Jadi nggak bisa langsung dua-duanya ngomong. Kemudian kalau yang mana ya, full duplex itu dua arah dan bisa bergantian atau bahkan bertabrakan. Jadi yang satu ngomong, yang satu ikut ngomong. Itu bisa seperti itu. Nah, kemudian aduh, ini menjawab pertanyaan dari Mas Fajar Utama ya tadi. Oke. ARPANET. Nah, ini cerita tentang ARPANET. Jadi singkat cerita, setelah Amerika memenangkan Perang Dunia II, maka setelah itu lanjut, ya, yaitu perang Dingin gitu kan.
Jadi Amerika, Uni Soviet, Inggris itu kerjasama untuk mengalahkan Jerman dan Jepang. Tapi pada akhirnya mereka juga berperang lagi. Tapi perangnya perang dingin. Padahal sebetulnya sama saja. Ya, bedanya apa? Bedanya tidak ada kontak fisik gitu loh. Tapi secara teknologi mereka terus berperang gitu loh. Jadi istilahnya ingin canggih-canggihan teknologi gitu. Nah, sejarah ARPANET itu gini. Jadi awalnya si Rusia atau Uni Soviet dulu itu meluncurkan apa sih ya? Pesawat luar angkasa atau apa ya? Pesawat luar angkasa itu namanya Sputnik. Itu tahun 57. Nah, Amerika tuh panas karena mereka kalah gitu kan. Akhirnya mereka membuat ARPA. ARPA itu sebuah proyek ya, namanya Advanced Research Project Agency. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyaingi si Sputnik ini dari si Rusia. Nah, kemudian sampai sekian tahun mereka tetap tidak bisa. Ya, tapi mereka menemukan sesuatu yang lain, yaitu ARPANET, yaitu untuk berkomunikasi dengan jaringan yang aman antar militer itu. Ya, karena waktu perang dingin itu kan Amerika juga perang lawan Vietnam. Ya, perang yang sangat panjang dan kalau di film Rambo sih Amerikanya menang ya, tapi kalau secara ini sih itu kalahan satu-satunya Amerika karena di Vietnam mereka tidak berhasil menjajah gitu. Ya itu. Kemudian ARPANET ini pada awalnya untuk komunikasi di militer, tapi kemudian universitas-universitas ya itu juga ikut memakai, sampai lama kelamaan pemerintahannya juga ikut memakai ya, jadi sejarahnya di situ mereka mengembangkan alat komunikasi yang supaya bisa lebih canggih dari Rusia atau Soviet, tapi pada akhirnya alat komunikasi yang canggih itu dikomersilkan, kemudian dipakai sampai sekarang ya, yaitu internet. Tapi kalau sejarah ARPANET itu kalian bisa baca sendiri, nanti googling sendiri silahkan. Intinya awalnya itu dari situ ya, mereka membuat ARPA, Advanced Research Project apa tadi, Advanced Research Project itu tadi, kemudian berkembang ya, menjadi internet seperti yang sekarang ini, dipasarkan secara luas, kemudian semuanya bisa dipakai. Sampai pada tahun 78 itu mereka menemukan protokol yang sampai sekarang masih dipakai, yaitu TCP/IP ya, itu yang di pertemuan keempat itu dibahas. Oke, mungkin pertemuan pertama ini dulu, sudah 23 menit. Oke, silakan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di grup WhatsApp.